Hello Maneuvers, kali ini gue ada di Tributy lagi bareng gue Gary dan di segmen spesial dari program Lawman ini lo bisa semua dengerin di manuver.id, seluruh jaringannya Manuver Radio di Bogor, Semarang, Makassar, Serang, Cilegon, Banyumas dan juga Kebumen. Tributy juga lo bisa tonton ya di YouTube channel manuver.id. Di Tributy kali ini, seperti yang lo udah lihat semua, kalau nanti nonton di YouTube. Kalau yang dengar di radio, ini gue kasih tahu. Tapi suara gue terkenal banget. Nah, itu Kalian pasti udah tahu deh suaranya siapa nih. Iya. Kita bareng Axel Andaviar. Halo. Halo, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, lo tuh kan drummer juga, gitaris juga, pebisnis juga, Apalagi ya? aktor juga. Aduh. Gitu kan. Ini sebenarnya kalau di dunia ini nih ya, lo sebenarnya pengennya tuh dilihat, dikenal atau dikenang sebagai apa? Di dunia ini tuh gue pengen di dunia ini ya. Asik. Gue ingin bermanfaat bagi orang lain. Eh, Kalau gue sih sebenarnya melakukan semua hal yang gue lakukan tuh basicnya bukan untuk apa. Kalau gue pribadi memang bukan untuk menunjukkan ke orang gitu ya. Kalau gue bukan untuk proving something gitu. Tapi memang apa yang gue lakukan itu basicnya kalau sekarang tuh gue lebih drivennya karena memang gue melihat kebutuhan keluarga gue gitu kan segala macam gitu kan. Jadi lebih ke realistiknya nih gue ngapain ya biar gue bisa tetap hidup, lebih kayak gitu. Jadi gitu maksudnya kalau gue sekarang memang apa kebetulan gue lagi lebih fokusnya di band pun masih jalan. Gue sekarang sama Garasi. Gue sama Garasi, terus gue juga punya project sama Ayu juga, vokalis Garasi juga. Nah, tapi untuk di luar dari itu gue punya beberapa usaha lah gitu. Yang intinya memang gue juga lagi fokus untuk bisa kembangkan di luar dari sisi musiknya gitu. Oke, tapi passion lo di bisnis sebenarnya kelihatan banyak juga kan. Kita pertama kenal tuh Teras Japan. Tapi Yes. ternyata ada banyak bisnis lain juga kan yang lo tekunin sampai sekarang. Ya, jadi sebenarnya Teras Japan itu gue basicnya itu di sana tuh pertama kalinya gue merasakan bisnis lah gitu. Oke. Yang dimana gue nol banget, maksudnya gue nggak paham ekspansi itu seperti apa gitu. Tapi sampai akhirnya dia waktu itu memang ini agak terlalu over sih dalam setahun tuh gue 42 cabang waktu itu gue. Tapi akhirnya di situ gue banyak belajar dan di situ gue tahu juga titik-titik yang mesti gue perbaikinya apa sehingga pada saat gue sekarang membuka bisnis baru ilmu gue nambah lah gitu loh. Memang akhirnya ups and down juga gitu kayak setelah gue cobain ini ternyata ada salahnya juga segala macam. Cuman intinya gue akhirnya jadi punya rasa penasaran yang lebih akan dunia bisnis gitu. Sama halnya kayak gue lagi dulu di musik kan ngulik gitu ya. Kayak gue penasaran gue pengen bisa gitu saat gue punya ilmunya gue terapkan dalam lagu gue. Nah sekarang tuh gue dalam eranya kasarnya anak baru di bisnis. Jadi rasa penasarannya masih gede gitu. Dan alhamdulillah sih ya sejauh ini gue belum sampai harus jatuh terlalu dalam sampai nggak bisa up lagi gitu ya. Jadi gue masih dikasih kesempatan untuk terus belajar lah dalam Oke, bisnis. Gitu. tapi ada impact linearnya nggak, Sel? Dari bisnis itu ke musik juga kan? Kan dua-duanya tuh butuh kreativitas juga kan tuh. Betul. Bedanya adalah gini, kalau lu di musik, gue di band nih, gue bikin semaunya gue kasarannya gitu. Nah. Lu suka dengerin, lu nggak suka nggak usah dengerin. Nah kalau gue di bisnis ya, gue harus market research-nya gue harus penuhin gitu. Nggak bisa kayak contoh kayak makanan, kalau orang bilang nggak enak ya gue harus perbaiki gitu. Gue nggak bisa terlalu idealis ya, lu suka ya lu makan, nggak suka ya nggak usah. Ya gue nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi memang perbedaannya adalah di sini gue harus perbedaannya sama gue yang dulu tidak menjalankan, maksudnya bukan bisnis ya, musik juga sebenarnya adalah musik bisnis juga, industri juga. Tapi memang yang gue rasakan itu saat gue fokus di musik tuh gue memang bebas berkarya. Kreativitas gue tuh tidak ada limitnya karena basicnya adalah ya kayak tadi gue bilang gitu, lu suka lu dengerin mangga gitu, kalau lu nggak suka ya lu nggak usah dengerin. Tapi saat gue memang sekarang bisnisnya adalah services ke orang gitu ya, akhirnya itu yang mesti gue banyak-banyak bersabar menghadapi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari market gue gitu. Oke, di Tribute kali ini kita akan tribute to Rammstein nih, Manuver nih. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tuh? Nih, ini juga sebenarnya Rammstein kan 90-an lah, 90s gitu kan. Ya. Tapi kalau gue kulik, lo tuh lahir 92 padahal. Rammstein tuh debut di 95. Yoi, jadi gue Gila. dari bayi tuh brojol nih langsung Rammstein gue. Itu ceritanya gimana lu bisa kenal Rammstein gitu? Padahal lu tuh ya umur-umur segitu
Enggak tahu umur berapa lo sebenarnya baru bisa kenal tuh Gue Rammstein? lupa persisnya, tapi kalau nggak salah sekitar tahun 2002 apa 2003 gitu loh. Berarti gue sekitar umur Oke. berapa tuh gue berarti ya? Pokoknya sekisaran SD kelas 3 atau kelas 4 lah gue pertama kali nemuin itu. Karena ya mungkin saat era itu kan belum ada YouTube, belum ada sosial media dan segala macam. Jadi untuk informasi lu mendapatkan sebuah informasi band-band luar yang nggak terlalu konotasinya tidak terlalu umum ya gitu loh. Agak susah jika lu nggak ada di kalangan musik gitu loh. Nah, kalau gua kan memang kebetulan bokap gua musisi, terus juga dia juga kebetulan juga ada di band yang mungkin dia genrenya agak-agak unik ya gitu kayak riff gitu kan. Jadi ada bandmates-nya bokap juga ngedengerinnya referensinya juga agak-agak unik-unik gitu. Jadi gue menemukan Rams itu sebenarnya dari awal dari Magi, dari Magi Oh. riff gitu. Karena Magi gue jujur gue tuh suka sama Magi itu dari sebelum bokap gue masuk ke riff gitu. Jadi gue udah beli kaset riff dari sebelum bokap gue masuk riff gitu. Jadi pas akhirnya seband tuh gue tuh sebagai anak kecil tuh seneng banget ngegerecokin dia lah gitu. Gue nanya-nanya apa segala macam. Dan dia banyak menginfluence gue tuh kayak Motley Crue itu gue udah tahu dari Magi juga gitu. Motley Crue, ya Rammstein dan ada juga Him kalau kalian tahu nama itu. Tapi Rammstein ini itu benar-benar ngehook gue banget saat itu gitu. Karena memang band yang gue liat dari bokap itu kan Bon Jovi, sejauh-jauhnya yang agak-agak theatrical mungkin Kiss gitu ya saat itu bokap gue dengerin. Cuman Rammstein itu kok beda banget dari apa yang pernah gue denger sebelumnya gitu. Dan itu bener-bener ngehook gue banget saat itu gitu. Tapi gue itu gak bisa terlalu mengeksplor karena DVD-nya tuh sama bokap gue tuh dikurasi tuh. Yang awalnya gue sensor ya? disensor gitu, gue gak paham. Tapi mungkin gue masih boleh dengerin karena liriknya berbahasa Jerman. Jadi gue gak paham juga apa yang diomongin kan. Cuman waktu itu waktu itu Om Jikun tuh lagi sering keluar negeri segala macem. Dia sering bawa DVD tuh, DVD band-band yang nggak dijual di sini lah. Saat itu susah banget tuh nyari DVD band luar yang nggak umum gitu ya. Nah saat gue nonton tuh di-cut dulu tuh sama bokap tuh, di-cut dulu. Terus tiba-tiba gue dikasih kayak DVD bajakannya gitu. Lu nonton dari sini aja gitu. Gue waktu itu gak paham kenapa gitu ya. Tapi ya udah gue nonton. Tapi ternyata pas gue udah semakin dewasa, gue tahu full versionnya. Oh ini penyebabnya. Buat kalian yang penasaran cari sendiri aja. Iya, ini berarti dosanya Om Max nih sebenarnya. Iya, dosanya Om Magi. Tapi kan lu udah ngikutin Om Max dulu kan sebelum bokap lo tadi masuk riff gitu. Berarti memang keputusan lo untuk jadi drummer itu termasuk karena influence dia juga? Termasuk influence dia. Jadi malah bisa dibilang mungkin pure influence dia. Oke. Jadi memang gue kenal sama Om Sandi karena kan bokap gue kan dulu juga di UCAM kan. Gitu. Cuman satu sosok yang emang gue ngeliatnya drummer tuh keren banget saat itu adalah Magi Riff. Bahkan gue sekarang pun kalau gue bilang kenapa gue bisa suka Tommy Lee ya akibatnya adalah dia gitu. Akhirnya gue setiap ngeliat Tommy Lee pun awal-awal tuh wah Magi banget ya. Gue malah kebalik tuh bukan Magi tuh Tommy Lee banget gitu. Karena gue taunya Magi duluan. Gue ngeliat Tommy Lee tuh jadi wah Magi banget nih. Makanya gue jadi suka gitu sama Tommy Lee gitu. Kalau drummer kan lo Tommy Lee, Max lah, Om Max ya. Terus lu juga gitar kan? Lu mainin gitar tuh. Lo tuh ke-influence sama siapa ya? DJ Ashba tuh. DJ Ashba. Juga Guns N' Roses. Iya Guns N' gitu Roses. kan. Sebenarnya dia 6am sebenarnya. Jadi Nicky Six-nya Motley Crue itu tuh dia bikin band proyekan tuh sama DJ Ashba itulah. Nah sebenarnya gue tuh baru megang gitar itu di eranya Ashba gitu. Jadi sebelumnya gue dari kecil sampai gue sekitaran SMA tuh gue belum pernah megang gitar. Gue tidak mengulik gitar gitu. Bahkan megang belajar kunci dasar pun gue nggak sama sekali nggak pelajari gitu loh. Tapi pada saat gue SMA itu gitu, di mana kondisinya saat itu gue nggak punya studio. Kalau di Bandung gue punya studio, waktu itu punya studio musik sehingga gue bisa main drum, bisa apa segala macam. Nah pas pindah ke Jakarta gue nggak punya studio, yang bisa gue pegang itu cuman gitarnya bokap gitu. Kadang-kadang suka ada gatel-gatelnya pengen bikin sesuatu karena gue nggak punya bandmates, gue nggak punya studio, akhirnya mau nggak mau gue megang gitar ya pertama itu gara-gara itu gitu. Tapi di Rammstein itu apa yang bikin lo tertarik ya? Karena kan tadi ya lu lumayan kepapal Motley Crue, Guns N' Roses sama tadi ya apa bandnya si Ashba gitu. Tapi apa sih sebenarnya triggernya akhirnya lo nyoba nih Rammstein gue lo dengerin? Awalnya banget yang bikin gue kehook banget sama mereka itu adalah sebenarnya betapa uniknya vokalnya dia gitu loh. Lagunya dia gitu. Ya? Karena kan lagunya terbilang aneh lah, apalagi untuk gue waktu itu umuran kelas 3, kelas 4 SD gitu di Banda Semuanya Melantun. Ini kan ngomongnya kan kayak
Iya. Kayak malah kayak lu sebagai penyiar radio lebih merdu menurut gue gitu dibanding nyanyinya dia gitu. Bener-bener kayak nyerocos aja ngomong gitu kan. Iya. Cuman yang ngehooknya lagi adalah ritmiknya mereka. Jadi lagunya Rammstein tuh simple banget gitu, bener-bener anthemic banget gitu dengan apa riff gitar yang hard gitu, cuman nggak terlalu complicated, elektronik. Gue tuh suka banget sama elektronik karena gue juga suka sama Marilyn Manson gitu. Cuman Rammstein ini memang pembedanya adalah live show-nya. Jadi gue pas ngedengerin lagu pertama kalinya gue cuman kayak ini band apaan sih aneh banget gitu kan. Cuma pas akhirnya ngeliat live show-nya gitu dengan teatrikalnya mereka, dengan apa api-apinya mereka dan segala macam di tahun 96 ya gue mind blown lah gitu. Gue juga nggak pernah ngeliat band seteatrikal itu ya saat itu gitu. Gue ya gue paling pernah ngeliat ya kayak Kiss gitu. Cuman gue ngeliatnya kayak nggak seperti Rammstein gitu. Jadi bener-bener brainwash banget lah gue gitu loh. Tapi kalau dari segi lirik kan ya, bahasanya waktu di awal-awal itu kan bahasa Jerman semua. Jerman Iya semua. kan? Itu kan complicated banget kalau buat didengerin. Buat ngomongnya juga Iya complicated kan? banget, Cok. Gitu. Cuman lo akhirnya tuh nyari tahu gak sih sebenarnya liriknya apaan gitu? Iya, akhirnya gue nyari tahu tuh baru sekarang-sekarang karena balik lagi saat gue dengerin dulu kelas 3 SD, itu kan belum gampang internet ya. Jadi kayak lu nggak bisa sesimpel kayak lu nyari di Google ini artinya apa gitu. Jadi memang sampai gue sekitaran SMA itulah gue baru akhirnya mengetahui isi-isi liriknya yang ternyata sangat-sangat menarik sekali untuk di ditranslate gitu ya. Tapi emang gue juga selain Rammstein dan lain-lain gue juga suka sama lagu-lagu Jepang kan. Ya, waktu itu lagi zamannya Laruku 2003-an kayak gitu kan. Makanya di Teras Jepang tuh. Emangnya ada Jepang gitu. Cuman maksudnya lirik itu buat gue tuh selalu nomor 2 Oh. gitu. Jadi gue setiap denger lagu tuh bahkan lagu yang berbahasa yang gue paham aja lagu Indonesia atau lagu itu kadang-kadang gue nggak paham maksudnya dari dia tuh apa sih gitu. Cuman tetap yang utama buat gue tuh adalah dari segi musiknya gitu. Kayak contohnya kayak gue juga dengerin Depa Pepe gitu misalnya kayak yang Iya cuman sih. gitar gitu. Instrumental gitu ya. Itu bisa gue nikmatin banget tanpa harus ada lirik. Jadi memang ya ini sih personal ini gue ya gitu. Jadi memang lirik itu buat gue tuh adalah nomor 3, 4, 5 lah gitu. Oh, jadi cerita dari lagu tuh buat lu nggak begitu Buat gue ya penting gitu. ya? Iya, karena memang dari soundnya lu bisa jatuh cinta sebenarnya. Iya, nah malah jadi imajinasinya tuh ngedengerin lagu itu gue bisa menginterpretasikan apa aja gitu loh. Kayak ngedenger Rammstein tuh ngebayanginnya bisa lagi marah-marah, bisa lagi apa aja tanpa harus ngerti liriknya. Malah awal kali gue tahu liriknya Rammstein gue agak kecewa sebenarnya. Karena di luar bayangan gue gitu. Gue pikir dia ngomonginnya tuh karena Rammstein tuh lebih ke kayak patriotisme, kayak perang Jerman segala macem bla 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 bla. Ternyata isinya mengenai itu gitu kan. Kalau lu penasaran searching aja, gue gak enak nih ngomongnya. Iya, banyak kata-kata joroknya. Iya, malah gue cenderung kecewa. Ini lagu sekeren ini liriknya begini nih gitu artinya gitu. Gue ada fase itunya sih gitu loh. Gak semua lagunya memang ya. Gitu. Atau kayak contohnya Duhas deh. Iya. Itu yang paling terkenal ya gitu. Iya. Duhas. Itu cuman do you hate me, do you hate me. Iya, balik-balik situ doang gitu. Jadi ini maknanya apa gitu loh. Iya. Dari cara dia nyanyinya juga ya, demen nyanyinya tuh ya kayak orasi sebenarnya kan. Kayak orasi. Gitu. Jadi itu salah satu unik poin yang dimana menurut gua belum ada band yang kayak begitu gitu saat itu ya, at least yang gua ketahui ya gitu. Tapi setelah searching memang nggak ada yang kayak gitu lagi gitu selain si Rammstein ini dengan dia yang pede dengan bahasa Jermannya gitu untuk bisa nembus pasar dengan konsep itu keren banget sih buat gua sih. Oke. Iya sih, kalau dari sisi lagu-lagu gitu, ada nggak sebenarnya memang bener-bener lu penasaran banget gak sih? Apa aja gitu list lagunya? Penasaran list lagunya atau penasaran listnya gitu maksudnya lagu. Jadi gue denger lagu Rammstein itu pertama kali itu judulnya adalah Spill Mit Mir. Gue juga gak tahu artinya apa itu ya. Tapi lagu itu yang bikin gue tuh jadi pengen tahu lagi lagu lainnya seperti apa. Yang dimana menurut gue saat itu tuh dari satu album gue juga jujur ya lagi awal-awal denger tuh menurut gue malah agak-agak boring ya gitu loh karena itu album tuh kurang lebih begitu gitu loh. Mirip semua ya? Mirip semua gitu, mirip semua. Jadi kalau lu dengerin audionya doang saat itu memang kayak apa sih gitu loh. Kayaknya sama semua tapi memang saat lu nonton DVD-nya, lu nonton live-nya, akhirnya lu jadi tergiring untuk bisa hafal semua lagunya gitu dan ngambil oh lagu ini tuh
ada poin-poin enak itu di tengah-tengahnya ternyata kayak gitu-gitu loh. Karena depannya sih basically sama-sama aja kedengerannya gitu kan. Tapi ternyata di part ini jadi lebih memang Rammstein itu lucunya adalah kalau orang dengerin rekamannya sama dengerin live-nya. Kalau gue nanya ke Om Agi kemana, cenderung milih lihat yang versi live-nya Oh, oke. gitu dibanding apalagi yang dulu-dulu ya karena mereka itu membawakan live itu nggak untuk kebutuhan teatrikal itu suka ada dibeda-bedain tuh. Ya Gitu. untung lu ngulik ke live performance-nya ya. Kalau enggak mungkin lu udah bosen ya begini kayak gitu. Iya, nah tapi Bosen itu sebenarnya di album pertama dong, Herzeleid tuh. Jadi Oke. kalau teman-teman di rumah penasaran, memang album Herzeleid itu tuh sealbum tuh kurang lebih sama semua lah soundnya begitu. Tapi pas tahu lagi album berikutnya, Sense ya gitulah Iya. ngomongnya. Maaf nih jadi bahasa dikit. Sensuh itu tuh dengan karakter sama, mereka mempertahankan karakternya mereka tapi ngasih bumbu baru yang akhirnya makin megah gitu loh. Mhm. Itu udah mulai tuh, gue mulai bisa menikmati, oh ini ada lagu yang begini, hooknya dapet tuh, per lagu tuh ada lagu Angel, itu dengan hooknya seperti apa, ini kayak gitu segala macam. Intinya transformasinya Rammstein itu tetap dengan formula yang dipertahankan, tapi tetap ada bumbu baru tuh setiap albumnya tuh. Itu yang bikin gue tuh akhirnya nggak terlalu kaget, Mhm. bisa tetap, oh ini Rammstein nih gitu loh. Tapi tetap ada bumbu barunya itu. Kadang-kadang kan band, ini gue nggak bilang salah ya, ada band yang memang kadang-kadang dari album ke album tuh patah. Beloknya tuh langsung dipatahin gitu. Tiba-tiba dari awalnya begini, kayak Bring Me The Horizon gitu kan. Ah, Album pertama gimana, album kedua gimana, ketiga gimana, itu transformasinya tuh ya kayak ada tema yang beda-beda gitu ya. langsung temanya langsung beda jauh. Nah kalau Rammstein tuh menurut gue emang mirip-mirip, tapi bumbunya tuh cukup evolusinya tuh pelan-pelan gitu loh. Jadi itu Aha. yang gue suka juga Ya sih. itu cuman berasa sama yang emang dengerin dan ngikutin apa sebenarnya orang-orang yang mulai coba dengerin tuh juga bisa berasa so. Menurut gua sih kalau lu nggak mendalami, nggak terlalu berasa pasti. Mhm. Karena identitasnya kuat banget ya. Pasti kalau orang yang nggak dengerin, ya cuman ngedengerinnya kok vokalnya begini dengan cara nyanyinya terutama ya. Ya dari album ke album sama cara nyanyinya dia orasi gitu loh. Mhm. Jadi kalau yang nggak ngedengerin pasti nggak, apalagi nggak mendalami ya, nggak akan, oh ini hal baru nih gitu. Kayak gue yang memang udah tiap hari makan, tiba-tiba lu tambahin garam dikit tuh lebih berasa gitu dibanding yang nggak pernah makan gitu loh. Oke. Kayak gitulah. Berarti di band sebenarnya memang bukan untuk semua orang, gue bilang gitu, bener nggak? Iya, menurut gua bukan buat semua orang karena bini gua aja Mhm. udah nikah mau 10 tahun sama gua, nggak pernah suka sama band ini gitu loh. Padahal sering lo dengerin nih. Malah gua puter mulu di mobil gitu, kayak ini lagu apaan sih gitu loh. Tapi gua bilang kalau ini band sampai manggung di Indo. Indonesia, gua kontak ada kami, gua nggak punya duit juga. Ya mohon maaf ya kalau buat band-band lain sih nggak apa-apa lah, gua lewat lah gitu ya. Tapi kalau sampai gua ini band manggung di sini mau berapapun harganya, gua harus nonton. Iya. Tapi kalau lo bisa gambarin nih Sal, itu Rammstein itu ada band-band lain berikutnya yang sebenarnya juga agak mirip-mirip atau punya apa namanya, punya looking up ke dia gitu. Ada nggak sih? Gua sih pernah nemu tapi gue lupa namanya, dia band Jerman juga gitu. Tapi Oh. sayangnya menurut gua gue udah terlalu punya personal attachment karena kan gue juga dengerin dari kelas 3 SD. Akhirnya gue sekarang tuh udah lebih ke setiap denger lagu Rammstein tuh ini childhood memory gue gitu. Jadi kayak masih ada rasa-rasa gue nggak mau di-replace sama band lain gitu. Cuman Sentimental itu ada ya. sentimental itunya ada karena ya kita sama-sama tahu lah kalau kita denger lagu zaman kecil kan jadi kayak terbawa ke masa lalu ya gitu. Jadi kayak kalau nggak yang enak-enak banget gitu, gue kayak Rammstein sih udah terlalu sempurna buat gue gitu dengan style dia gitu. Apalagi style dia kan terlalu distinguished banget, beda banget dari yang lain nih. Jadi kalau ada yang mirip tuh udah kayak ngikutin banget gitu, udah kayak terlalu berusaha mengikuti gitu. Beda sama rock lainnya kan, lu bedain lagunya dengan formula sama masih jadi bisa beda band gitu loh. Tapi kalau Rammstein tuh beda banget, unik sekali sehingga jika ada yang ngikutin, ya udah lu ketahuan ngikutin ke sana gitu. Jadi akhirnya nggak bisa di-compare gitu loh. Oh, oke. Balik lagi ke situ. Tapi kalau dari lo sendiri ada nggak yang memang yang lo dapetin dari Rammstein itu juga terreflect ke karya-karya lo juga nih di musik? Di karya-karya gue yang nggak terkenal banyak banget. Oh, Sayangnya gue nggak punya karya yang dikenal. Nggak, maksudnya gini, kalau lagu-lagu, karena gini, gue akhirnya pertama kali banget yang ngeband as a profesional itu kan di Coklat. mhm. Kayaknya agak kasihan jika gue masukin tapi sebenarnya di lagu terakhirnya kalau kalian tahu tuh di lagu Agresi gitu ya. Gue
agak sedikit bikin keras, tapi emang nggak bisa Rammstein banget gitu loh. Karena Rammstein itu ritmik banget, itu kayak dengan gitar distorsinya yang apa, ritmik itu yang berulang-ulang sebenarnya kan diulang-ulang gitu ya terus gitu loh. Di sini memang memang jatuhnya agak boring gitu dengan apalagi dengan vokal yang tidak bisa seperti itu ya. Jadi gue juga udah ya sekarang kalau gue coba cari di Indonesia yang paling mendekati, bukan mendekati sorry, yang kayaknya mendengarkan Rammstein juga dan bisa masukin ke sana itu ya contohnya mungkin Coil gitu ya. Gue agak mendengar ada esensi itunya. Terus kayak misalkan kalau kalian tahu ada nama bandnya dulu banget tuh namanya Bionic gitu loh. Tapi itu juga mungkin nggak terlalu kedengeran di banyak ya gitu. Nah tapi sekarang gue di garasi tuh agak bisa gitu loh. Oke. Gue makanya kenapa pas gue di garasi masuk dan gue megang gitar itu karena kebetulan gue seneng banget sama Rammstein itu juga dari sound gitarnya kan. Yang ternyata susah banget gitu untuk bikin sound kayak dia gitu. Untuk setebel itu dan serenyah itu dan sehalus itu juga. Tapi di garasi ini sangat-sangat memungkinkan untuk gue masukin. Kayak contohnya di lagu Aggressive Trance gitu kan. Itu Rammstein banget kan. Terus gue langsung kayak, gue Rammstein men. Jadi pokoknya kalau gue di atas panggung bawain lagu Aggressive Trance tuh langsung di pikiran gue tuh gue adalah Rammstein gitu loh. Oh. Tapi teman-teman garasi lu racunin juga Rammstein nggak? Gue sih ngasih denger iya. Ngasih denger iya, cuman apa namanya, gue lebih seneng masukin secara halus aja lah. Tipis-tipis tapi berasa gitu. Jadi berasa ya kan, halus aja. Maksudnya terutama dari sound sih kalau gue. Gue mencoba untuk bisa ngasih, kalau teman-teman dengerin dari Garasi yang kita remake tuh di YouTube tuh ada 3 apa 4 lagu yang di remake. Mungkin kalian bisa perhatiin sound gitarnya agak lebih hard gitu. Itu ya salah satu upaya gue untuk bisa mencurahkan sisi Rammstein gue ke Garasi gitu. Oke. Tapi tadi juga lu cerita ya soal perjalanan Rammstein dari album ke album gitu kan. Semuanya banyak kan bahasa Jerman gitu. Yang kita tahu tuh sebenarnya album ke-6 itu rilis 2009, itu udah mulai tuh ada lagu yang bahasa Inggris. Ada. Apa tuh? Pussy kalau nggak salah. Ya itu juga. Iya. Itu juga Kucing, kan. kucing. Iya, jorok banget juga itu. Iya. Kucing gitu itu kan. artinya enggak, kamu enggak jorok. Kucing. Iya, Nah, pussycat. kalau di 2009 kan lu udah makin ngerti tuh kan. Udah banget. Iya kan. Jadi udah makin terbiasa kalau ya emang dia tuh begini gitu kan. Karena kekecewaan lu yang kemarin tuh udah lewat. Iya. Jadi pas gue, jujur ya gue nggak terlalu suka sama, ada juga meskipun gue suka banget sama Rammstein tapi ada karya-karyanya yang gue juga nggak masuk gitu loh. Tetap ada gitu ya. Termasuk salah satunya adalah si Kucing Garong ini gitu, lagu Kucing Garong ini, sama ada juga Big Dick namanya. Itu yang dulu bokap gue sensor tuh, nggak boleh gue lihat atraksinya, gue nggak boleh lihat gitu karena dia ya gitulah. Nah 2 lagu itu tuh menurut gue agak cheesy ya, maksudnya agak kalau bahasa Sundanya kampring gitu, maksain banget gitu, kayak lu bener-bener membahas sesuatu yang sangat-sangat sensitif tapi sefrontal itu juga gitu, jadi malah agak kurang gitu. Maksudnya beda kalau misalnya lu bikinnya agak-agak lebih diselip-selipin gitu ya, yang tadi balikin secara halus, disenggol-senggol dikit gitu ya, itu menurut gua ya memang itu adalah lagu-lagu yang gua kecewa gitu loh. Maksudnya kecewa bukan berarti kecewa itu gua jadi benci, cuman ya ini gua nggak dengerin deh gitu loh. Oke. Karena emang secara lagunya juga bener-bener nggak nempel juga di gua gitu, 2 lagu itu tuh. Kurang lah buat gua gitu. Tapi itu malah bikin lu penasaran kayak misalnya nunggu lagi nih, apaan lagi nih yang baru yang kayaknya gue pengen temuin dia yang gue tahu, yang gue ngerti. Iya, nah ya yang bikin gua penasaran lagi itu sebenarnya pas kemarin tuh mereka tuh ngeluarin lagi album baru nih tahun 2023 apa ya 2022 apa 2023 gitu. 2022 ya. 22 ya? Z ya? Sebelum Z tuh sebenarnya gue tuh ngedenger tuh Deutschland namanya. Deutschland, bacanya Deutschland apa segala macam. Nah, itu memang video klipnya yang bikin gue penasaran karena menggambarkan saat itu perang dunia kedua, terus tiba-tiba lagi zaman Plague tuh yang Black Death itu kan. Akhirnya gue penasaran ini apa sih maksud dari lagunya gitu loh. Nah, justru lagu-lagu seperti itunya dari mereka yang bikin gue penasaran, yang akhirnya gue pengen tahu artinya gitu. Tapi kalau yang udah jelas-jelas ngomongin frontal kayak Pussy gitu atau Big Dick gitu, ya ini mah udah jelas ngomongin itu, ngapain lagi gue penasaran gitu loh. Malah jadinya kayak apa sih ngomongin beginian gitu loh. Nah buat kalian tuh kalau yang baru mau pertama kali denger Rammstein, menurut gue lu dengerin Deutschland itu. Oke. Dibanding yang lama-lama ya, karena soundnya udah
menurut gue udah sangat-sangat the best banget lah. Video klip sinematografinya gitu. Terus cara mereka merepresentasikan lagunya segala macam tuh di album Deutschland itulah yang menurut gue udah perfect banget nih band. Jadi ya buat teman-teman yang penasaran apa nih yang gue omongin dari tadi nih gitu lah. Ya lu cek it lah. Rammstein Deutschland itu. Oke, jadi sebenarnya memang perubahan yang bisa dibilang lo makin cukup nyaman adalah di Deutschland itu ya? Iya. Karena memang udah mereka lebih serius. Contohnya nih kayak dulu tuh album Herzl itu mereka cover album aja mereka cuman tiba-tiba ada foto orang-orang nggak pakai baju itu playernya semua gitu kan. Foto di taman. Presentasinya mereka tuh udah sangat-sangat idealis banget lah saat itu. Jadi benar-benar apa namanya out of the box banget gitu. Kalau sekarang tuh mereka penyampaiannya lebih dengan cara sinematik gitu, lebih dengan cara yang lebih proper lah di sekarang itu. Jadi produksiannya memang beda jauh banget sama yang dulu dengan teknologi sekarang juga ya. Kayak contohnya album yang lagu Adieu Adieu Mhm. yang baru itu mereka produksinya di Warner Bros Studio. Jadi kelasannya udah kayak lu nonton Dark Knight gitu loh, lu udah kayak nonton Batman gitu. Ya akhirnya itu yang mungkin juga bisa jadi lebih menarik untuk yang baru mau denger gitu. Mhm. Karena presentasi yang mereka tuh udah lebih proper. Oke, dari tiap perjalanan itu lu sempat mengimajinasikan juga nggak, ini apa sih yang kira-kira mereka pikirkan saat itu dan yang saat Deutschland keluar gitu, sehingga lu ngerasa kayak, wah ini nih gitu. Ah, gue justru kepikiran kebalik, kok bisa ya mereka mikir ke sana gitu loh. Jadi kadang-kadang di luar dari liriknya, balik lagi Mhm. gue lirik sih agak-agak memang nggak terlalu merhatiin lirik gitu sebenarnya lebih ke musik. Cuman kok bisa ya mereka mengulang formula yang sama, tapi kok nggak bikin gue bosen gitu loh. Pun merekanya gitu, mereka dengan formula yang sama, balik lagi di formula riff yang begitu, permainan aransemen yang seperti itu, kok mereka bisa ya gitu bikin gua itu tetap ke-hook lagi. Karena balik lagi gitu, di band-band lain yang mengutamakan dari sisi lagu, lu kalau bikin lagu terus-menerus dengan formula yang sama, cenderung bosen gitu loh. Mhm. Kayak contohnya, sorry gue nggak bilang Bon Jovi jelek, gue suka banget Bon Jovi. Bahkan gue punya band yang khusus buat Bon Jovian. Tapi gue dengerin lagu Bon Jovi yang sekarang, kalau dengerin itu kan udah dari Have a Nice Day sampai sekarang itu semuanya sama tuh. Oh, iya. Dan itu gue agak boring gitu loh. Menurut gue Mhm. tuh kayak, ya gini lagi gitu. Ketebak gitu ya? Ketebak gitu loh. Tapi si Rammstein ini meskipun dengan formula sama, kok bisa bikin gue nggak bosen. Nah itu juga yang jadi pertanyaan gitu. Sisi mananya gue jujur sebagai musisi yang ngikutin mereka juga agak-agak belum bisa nebak juga sih. Mhm. Salah satunya mungkin adalah perbedaan sound-nya sih. Memang sound-nya emang sangat-sangat jauh dari yang pertama tuh gitarnya masih agak cempreng gitu, makin sekarang makin makin epic lagi lah sound-nya gitu loh. Iya. Tapi kalau di circle lu tuh ada nggak ya orang-orang yang sebenarnya lu bisa ngobrol soal Rammstein gitu? Kalau Om Max kan ngeracunin lo gitu kan? Iya, Ya, apakah juga ngobrolin itu soal Rammstein sama lo? ada. Bokap, Bokap? bokap. Oke. Karena obrolan gua sama bokap itu selain mengenai kontrakan rumah mau habis gitu, gua ngomonginnya musik gitu. Jadi gua tuh bokap itu sering dulunya ya, maksudnya saat kita masih serumah itu memang, suka juga mesen DVD-DVD langka lah gitu yang memang Mhm. nggak dijual di sini gitu, kayak mengenai historinya band apa gitu. Dulu kan memang balik lagi belum ada YouTube ya. Heeh, heeh. Jadi emang lu kalau mau cari historinya tentang band A, apalagi yang nggak umum itu emang lu harus cari DVD-nya yang nggak dijual di sini gitu. Cuman sekalinya dapet tuh ya gue nonton itu berdua sama bokap tuh udah kayak nonton film lah gitu. Jadi memang nah sampai hari ini gitu, sampai hari ini tuh Rammstein itu tuh tetap menjadi bahan setiap ada keluar baru tuh gue langsung send. "Nih Pah, ada lagu baru nih." Mhm. Dan itu masih gue lakukan gak cuma untuk Rammstein sih, kayak kemarin Motley Crue sama John Five keluarin lagu baru gitu. "Nih Pah," gitu. Entar bokap juga tiba-tiba, "Nih." Nah, Rammstein itu sangat-sangat membekas banget di gua dan bokap. Karena waktu itu juga ada intinya ada momen personal yang mungkin gua nggak bisa cerita, di mana saat gua lagi denger-dengerinnya banget, ada momen itu gua berdua sama bokap lah intinya. Oh, Itu oke. memang lebih ke ya balik lagi ada momen tertentu yang memang gua nggak bisa open, tapi akhirnya jadi melekat banget karena di momen itu tuh, itu lagu nemenin gitu loh, Mhm. soundtrack-nya lah pas banget di situ gitu. Itu judulnya apa ya? Saat itu tuh gua lagi dengerin itu Muter namanya, Mater. Oh, oke. Bacanya sih Mater tentang apa, ya tentang, ibu lah, itu album Muter itulah Oh, yang iya. gua dengerin, itu momennya memang emosional banget lah di situ. Tapi kalau bokap itu bener-bener perspektif bondingnya sama Rammstein itu sama lu banget atau Enggak, sebenarnya ada yang beda? akhirnya bokap tidak se ngedengerin gua.
Mhm. Memang gue taunya dari dia, cuman seiring waktu akhirnya kesini-sininya gue akhirnya lebih lebih tertarik lah sama Rammstein gitu ya. Akhirnya setiap ada informasi atau lagu baru, cenderungnya bokap tahu dari gue malahan gitu loh, Mhm. kayak gitu. Iya, kan tadi juga lo bilang tuh, Rammstein itu punya, performance itu kan theatrical banget gitu kan, yang nggak biasa gitu. Treatment-treatment-nya juga kayaknya nggak semua orang quote unquote ya, Hmm. punya izin tuh buat ngejalanin Betul. gitu. Jadi yang gue tau gue lupa, tapi yang pasti salah satu personilnya entah Till Lindemann-nya atau misalkan Richard namanya juga susah lagi, Richard Kurspe. Entah yang mana gue lupa, tapi intinya salah satu dari mereka itu memang akhirnya mereka punya license pyrotechnic. Mhm, apa tuh? Itu adalah license, adalah kayak semacam izin lu untuk bikin kayak firework show lah, kembang api gitu loh. Makanya akhirnya untuk bisa dilibatkan ke dalam semua panggungnya mereka, untuk bisa bikin api, itu kan basically kan sebenarnya berbahaya banget kan. Mhm. Gue juga pernah mikir gitu, gila ini buang-buang api, gas kayak ini kalau tiba-tiba ada yang ngebleduk gitu ya udah mati semua itu yang nonton itu kayaknya kan. Akhirnya memang mereka perlu punya izin gitu. Jadi kayaknya untuk bisa mempersingkat waktu mereka mengkonsep sebuah maunya mereka, mungkin mereka mikir daripada gue nge-hire pyrotechnic mendingan gue aja sekolah gitu. Mungkin ya gue juga gak Oh. kenal sama mereka, cuma maksudnya kerennya mereka itu adalah mereka emang akhirnya mau meluangkan waktunya untuk benar-benar bisa bisa ngejar greatness atau perfectnya tuh nggak dari musik gitu. Mereka udah perfectin musiknya, akhirnya mereka juga coba cari juga tuh ilmu-ilmu lain untuk bisa perfectin show-nya mereka gitu. Itu yang juga salah satu yang keren banget juga menurut gua gitu dari Mhm. mereka. Itu sebenarnya juga lu sempat dalemin nggak sih, di mana ide-ide mereka untuk perform secara theatrical itu? Apakah referensinya kayak gimana gitu? Ah, itu tuh bener-bener apa ya, imajinasinya tinggi, gua nggak tahu mereka makan apa gitu, mereka ngelamun apa gitu untuk bikin kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering lah zaman sekarang udah sering banget ngelihat ngelihat panggung dengan kembang api, dengan apalagi sekarang udah ada bantuan LED. Nah, kerennya mereka gitu, sampai hari ini mereka tuh mempertahankan tuh tidak ada LED. Mhm. Yang di mana band-band sekarang itu rata-rata mengutamakannya multimedia kan, belakang pakai LED gede, terus mereka Ya. bikin visual ininya dengan 3D apa segala macem. Kalau lihat Rammstein manggung sampai yang terakhir tahun 2023, panggung konsernya mereka, itu mereka ada LED-nya tapi cuman kecil di tengah. Heeh. Jadi tetap mereka tuh utamanya adalah perapi-apiannya itu sama si, lampu-lampu lah, lighting. Karena kalau tahu dari namanya Rammstein itu kan sebenarnya kejadian, kalau nggak salah tuh ada kejadian tahun 1988 tentang dia tuh kan bandara Rammstein tuh di Jepang Heeh. tuh, yang di mana waktu itu lagi ada suatu acara di mana ada kecelakaan. Kecelakaan 3 pesawat itu, kalau nggak salah ya, maaf ya bisa di-Google kalau salah. Tabrakan, meledak, 77 orang meninggal, ya akhirnya api-api itu yang terus mereka bawa sebagai konsep si Rammstein ini menjadi pembeda lagi. Itu sempat diikutin sama Riff. Dulu tuh kalau Oh. kalian tahu Riff tahun 2004, 2005, bokap gue tuh sampai bikin kerangka buat dibakar. Mmm. Itu sempat tuh, cuman memang makin ke sini untuk kita bisa bawa yang perapi-apian seperti itu tuh makin susah. Karena memang memang harus ada ahlinya yang bisa menjamin bahwa itu tidak tidak membahayakan lah gitu intinya, Oke. kayak gitu. Rammstein itu kan sempat ada beberapa album sampai kayaknya kurang lebih di album ke-6 tuh, terus sempat ada vakum, lumayan lama. Lama nggak keluar album ya? Iya, heeh, Iya. lumayan lama gitu. Nah, itu lu termasuk termasuk yang kira-kira berapa? 6 tahun kalau nggak salah deh? Iya, gua lupa kalau berapa lama ya, cuman gua Heeh. tahu di sana tuh kayak Till Lindemann, vokalisnya tuh dia dia akhirnya bikin projekan. Mhm. Terus gitarisnya juga si Richard juga dia bikin projekan. Cuman pas gua denger, yang terutama yang Till Lindemann ya, Heeh. tetep gua ngerasanya Rammstein banget, gitu. Oh, Jadi oke. kayak memang ini, sama halnya kayak kalau gua contohkan mungkin kayak Riff kali ya. Mmm. Kayak Om Andi itu kan suaranya sangat-sangat berkarakter sampai akhirnya menjadi karakternya Riff gitu loh. Heeh. Sehingga mau dia sama waktu itu sempat bikin entah sama Andi Rianto misalkan waktu itu bikin yang, projekan, tetap kedengerannya tuh jadinya kayak kayak Riff gitu. Heeh. Dan gua jujur agak 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 kurang tertarik dengan projekannya masing-masing. Cuman yang lucu tuh gua lupa nama nama lagunya, cuman si Richard, gitarisnya Rammstein itu dia bikin projekan yang di mana dia yang nyanyi. Mhm. Jadi sound gitarnya soundnya Rammstein, tapi dia yang nyanyi. Gue lupa nama lagunya, mungkin bisa di searching. Nah,
Justru pas lagi vakum itu adalah masa-masanya gue akhirnya kayak dikasih waktu untuk lepas dulu gitu. Jadi pas akhirnya mereka comeback, gue jadi excited lagi gitu. Yang tadinya memang dari album ke albumnya gue udah mulai nggak, bukan mulai nggak suka, tapi maksudnya nggak terlalu dinanti lah gitu ya. Pas keluar lagu lagi, keluar album lagi ya oke lah gue terima. Cuman pas selama ini gue waktu itu udah berasumsi gitu kayak ini kayak band mau kelar deh gitu, mau udahan gitu. Jadi gue udah kayak sedih gitu. Kayaknya udah pada sibuk masing-masing, kayaknya mereka udah bakal pisah lah gitu, udah bakal selesai gitu. Jadi pas mereka akhirnya balik lagi dengan lagu, gue lupa waktu itu kalau nggak salah pas balik lagi banget itu apakah yang Dutch Line itu atau apa gitu. Jadi pas balik lagi itu memang senang lagi gue gitu. Jadi jadi kayak fresh lagi buat gue gitu. Oke. Tapi menurut lu nih apa yang bikin mereka tuh bisa tetap konsisten gitu? Sekarang kan juga masih jalan nih Rammstein kan? Ya itulah maksudnya ada eee, sesuatu hal yang memang gue juga tidak tidak punya pengalamannya untuk band yang benar-benar solid gitu kayak, ya pun dengan gue sekalinya punya band yang memang serius, di industri ini, gue masuk juga udah bukan personil utama kan saat itu kan, gue pengganti. Pun dengan bokap gue di Riff juga sebenarnya bokap gue juga kan bukan gitaris pertamanya gitu. Jadi gue ngelihat band-band yang memang bisa solid dari tahun ke tahun itu yang pasti menurut gue mereka punya, vision ataupun misi mengenai musiknya lebih kuat dibanding egonya masing-masing. Ah, oke. Menurut gua ya, Heeh. karena biasanya yang akhirnya punya perpecahan itu di saat akhirnya punya kepentingan masing-masing kan. Gua ngerasa gua butuhnya begitu, si itu butuhnya seperti apa gitu. Nah akhirnya jika band yang akhirnya bisa bertahan terus itu memang mereka bergabungnya pure buat, di luar dari bisnis, yang pastinya di luar dari bisnisnya adalah Eee, vision musiknya gitu loh, yang akhirnya nggak bisa tergantikan gitu. Akhirnya saling-saling menyadari bahwa gua nggak bisa, si ini tuh nggak bisa digantikan nih, karena gue emang butuh, saling membutuhkan. Tapi kalau udah ada pikiran-pikiran kayaknya gua lebih seneng sama si A nih gitu. Mhm. Kadang-kadang gini, yang gua rasain di band itu mau di band ataupun dalam hal apapun gitu ya, saat lu udah terlalu kenal sama satu orang, yang keluar itu kan sisi buruknya gitu loh. Iya, lu makin makin ketara ya? Iya, semakin semakin lu dekat, Heeh. yang kayak gini nih, kita sekarang baru kenal nih pasti sisi terbaik kitanya yang kita keluarkan kan. Saat udah puluhan tahun gitu atau bertahun-tahun lah gitu, sisi elunya yang sebenarnya akan keluar bahwa lu tuh adalah orang yang emosional, apakah lu orang yang pemalas, sisi buruknya tuh baru akan keluar. Nah, jika lu bisa menerima sisi itunya saat udah lama menjalin, hubungan gitu ya, lu akan langgeng. Jadi nggak hanya dalam band gitu ya, pun dalam 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 kayak gua sekarang misal sama pasangan, hidup gua gitu kan, lagi awal PDKT pasti sisi terbaiknya gua keluarin dong, "Oh gua tuh orangnya gini, biar biar kita deket, oh kita punya misi yang sama." Tapi pada saat udah beneran ngejalaninnya, dia tahu, "Oh si Excel tuh ternyata orangnya ada sisi minusnya begini ya." Gua pun tahu, "Oh ternyata bini gua tuh sisi minusnya begini." Di dalam band pun gua rasa begitu. Tapi once udah bisa nerima sisi minusnya itu, ya udah lu akan berjalan sampai sampai titik ujung manapun ya, lu akan Mhm. paling butuh break itu tadi doang tuh. Bedanya kalau sama Oke. bini kan nggak bisa break ya. Kalau sama band, "Guys, break dulu ya, gue mau ke situ dulu sebentar." Itu masih bisa. Kalau sama Heeh. bini kan yang kayak break dulu, gue mau ke itu nggak bisa. Oke, tapi kalau kita flashback lagi ya, kan memang Rammstein itu awalnya kan dari festival ya, band-band festival. Ya dia Ya. awalnya ikutan festival dulu untuk Heeh. kayak lomba lah. Iya, Awalnya heeh. itu lomba dia. Iya, di Rammstein itu terus dia cari another personil baru masuk ke rekaman kan? Historinya gini, ini balik lagi gue juga takutnya lupa kalau tahun-tahunnya berapanya gue Heeh. memang agak kurang, inget. Tapi intinya pertama kalinya itu adalah sebenarnya yang mengumpulkan itu adalah, yang menemukan itu adalah si Richard Kurzweil itu. Dia dulunya, saat saat Perang Dunia Kedua itu memang di Jerman itu susah banget untuk sekedar lu punya alat musik aja susah gitu saat itu kan. Nah kerjaan dia dia itu sebenarnya cuman beli gitar di Slovakia apa kalau nggak salah, dia beli gitar di sana untuk dijual di Jerman gitu. Mhm. Tapi karena ternyata, intinya dia punya waktu, karena waktu itu susah banget, dia akhirnya ngulik-ngulik gitar, dia pindah ke mana, ketemulah sama si Till Lindemann, vokalisnya tuh. Nah, bikin band, mereka ikutan lomba lah awalnya gitu, sekedar bikin ikutan lomba dan akhirnya ternyata mereka punya kesempatan untuk bikin album, itu di masa di mana memang di Jerman tuh lagi susah waktu itu. Mhm. Lo bayangin,
di Jerman itu lu harus wajib punya pekerjaan katanya saat itu. Jadi kalau lu nggak punya pekerjaan tuh lu dianggapnya kriminal gitu. Lu harus punya pekerjaan. Jadi Musisi itu bukan pekerjaan iya istilahnya. belum dianggap karena memang mungkin masanya lagi Aha. begitu. Jadi kayak kalau nggak salah tuh ada dari mereka tuh ada yang kerjaannya apa kerjaan berat lah kayak kerjaan kotor lah gitu. Lu Mhm. ngangkat-ngangkat. Pokoknya intinya lu harus kerja gitu. Jadi gua hebatnya mereka tuh di posisi yang sangat-sangat susah buat berkarya, mereka masih bisa ngehasilin karya yang unik. Nah, memang pembedanya mereka itu adalah akhirnya awalnya mereka itu bikin musik itu ngikutin Amerika. Mhm. Jadi mereka berusaha bikin musik yang di Amerika lagi rame seperti apa saat itu gitu kan. Cuman yang visionernya adalah sebenarnya si Dylan Demane dia bilang bahwa kita harus mempertahankan value Jerman kita gitu. German sound itu harus ada gitu. Nah, justru saat mereka berubah bahasa jadi bahasa Jerman dengan style seperti orasi tadi, disitulah mereka dapat notice dari banyak orang. Iya, tapi yang gue bilang agak aneh apa unik ya sebenarnya gitu kan. Waktu dia mulai masuk tour ke Amerika gitu ya. Awalnya. Itu juga kayaknya orang-orang sana tuh kayak gampang banget kok bisa nerima dia. Padahal jauh beda banget dengan apa namanya perkembangan musik saat itu di Amerika kan. Iya kalau nggak salah waktu itu tuh lagi zamannya nu metal ya kayak Korn gitu kan. Aha. Dan yang membawa mereka pertama kali tur ke Amerika kalau nggak salah itu adalah turnya yang bersama Korn itu tuh. Iya itu yang Family Values ya. Iya Aha. betul di situ. Nah itu pertama kali mereka dapat spot. Kalau ini bisa bantu searching deh. Intinya mereka bisa masuk ke sana pun nggak sengaja karena ada yang nggak bisa, ada yang batal. Itu Oh. mungkin bisa kalian bantu coba searching juga ya, karena gue udah lama banget sebenarnya histori mereka tuh dulu gue ngikutin cuman karena berapa lama nggak ini jadi gue lupa lagi. Pokoknya kalau nggak salah tuh ada band yang akhirnya batal main. Akhirnya ada slot nih. Mm-mm. Yang akhirnya dibawalah masuk si Rammstein main di sana. Cuman pada saat main di sana mereka melakukan atraksi yang cukup mengagetkan juga saat itu gitu, yang dimana di Amerikanya sendiri pun belum separah itu gitu ya. Itu adalah mereka mengeluarkan itu, gue nggak tahu boleh sebut atau enggak ya. Ya, boleh lah. Iya. Ada anggota-anggota tubuh yang terlalu personal gitu Iya, kan. atau tubuh yang sangat personal, yang Padahal itu sebenarnya cuma theatrical doang tactical ya kan. itu buatan, tapi memang Heeh. memang mengagetkan lah, shocking lah, sampai akhirnya mereka ditangkap polisi saat itu gitu karena terlalu terlalu apa vulgar lah bahasanya gitu. Karena mereka melakukan adegan bersetubuh di atas panggung lah intinya. Menggambar meskipun nggak beneran ya, tapi mereka menggambarkan itu tuh. Akhirnya mereka ditangkap. Nah lucunya karena mereka akhirnya punya track record kriminal, itu kan jadi track record kriminal di US saat itu kan. Sehingga katanya sampai saat ini setiap mereka ada keperluan ke US itu selalu dipertanyakan, lu dulu kena lu pernah ada kriminal apa nih di sini, dan mereka bingung sendiri gue ngejelasinnya gimana ya kejadian waktu itu gitu loh. Iya, sebenarnya sih kalau gue lihat ya memang nggak parah-parah amat sih. Itu cuma part of eksekusi creativity aja sih. Cuman memang karena pada masa itu nggak match aja ya Nggak sama match. culture di situ. Nah, tapi sebenarnya waktu itu juga ada shock rocker juga di Amerika tuh saat itu kan ada Marilyn Manson juga gitu sebenarnya yang juga Cukup ekstrim juga sih sebenarnya. apalagi dia bawa bawa religion kan kalau dia kan gitu apa antichrist dan segala macam. Cuman menurut gua juga dengerin banget Marilyn Manson. Cuman menurut gua pembedanya Rammstein itu adalah tingkat keseriusannya. Kalau kayak Manson jujur gua makin kesini tuh gua ngedenger panggungnya juga udah nggak teatrikal lagi, mereka udah nggak bawa apa namanya menurun lah gitu dengan juga kualitas vokal yang juga menurun, lagunya juga yang menurun gitu menurut gue. Tapi Rammstein tuh konsistensinya tuh luar biasa gitu untuk bisa ngejaga itu, dan meskipun ada imagery yang agak-agak kurang apa namanya kurang appropriate lah, maksudnya agak terlalu vulgar. Tapi di luar dari itu balutan yang lainnya tuh nggak cuman vulgarnya doang, tapi eksekusinya semuanya perfect lah menurut gue gitu Iya. loh. Apakah memang part itu yang bikin market Amrik tuh ngerasa, oh keren Kayaknya gitu. sih gitu ya. Menurut gua karena meskipun band-band 80s di sana juga kayak Motley Crue gitu tuh, apa mereka juga udah pernah bikin atraksi-atraksi kayak drumnya ada yang diputar-putar apa segala macam. Cuman not quite like Rammstein sih gitu menurut gua, karena Rammstein itu nggak cuman main api doang. Mereka tuh memang punya seolah-olah tuh lu kayak nonton teater gitu, jadi kayak punya storyline gitu loh, di setiap lagu itu ada message dan cerita yang disampaikan gitu dengan properti yang serius banget menurut gua gitu loh. Effort lah menurut gua gitu. Oh. Ya, cuman emang lucunya tuh kan line up yang waktu itu kan Korn udah pasti ya karena Iya. memang gitu. Terus ada Limp Bizkit juga. Limp Bizkit ya. Cuman kalau dilihat ini kayak memang gila loh bisa ada nuansa Rammstein masuk di tengah mereka gitu.
Iya itu memang gue juga nggak paham karena waktu lagi tour itu gue nggak tahu gue umur berapa ya. Itu tahun 98 kalau nggak salah tuh. 98 gue. Heeh. Gue cuma tahu apa yang satu hal yang gue yakinin memang kalau gue jadi di posisi Rammstein gitu yang band belum well known dengan lagu gue yang juga tidak well known, ditambah lagi gue main mengisi dari band-band yang sudah terkenal yang udah kayak gitu, itu menurut gue gambling banget sih. Bahasanya juga orang-orang nggak ngerti saat Bahasanya itu orang ya. nggak ngerti, jadi gue rasa mereka juga ya udahlah gitu, maksudnya sikat aja gitu, mereka juga mungkin ya gitu. Kalau gue jadi mereka ya sikat aja dulu, gue nggak tahu lah apa outcome-nya apakah akan berhasil atau tidak gitu. Tapi ternyata kan dengan konsep yang kuat gitu, juga dengan apa namanya ya konsep teatrikal yang kuat, cukup bisa ngehook orang gitu saat itu gitu. Mhm. Iya, kan mereka juga setelah itu kan masih tetap konsisten untuk tur ke beberapa wilayah ya, seluruh dunia lah gitu kan. Iya. Dan di tahun-tahun pandemi itu 2020, 2021, semua kan Iya, iya. impact tuh, Impact. gitu kan. Mereka juga terpaksa harus berhenti gitu Iya. kan. Ya kan. Mungkin juga lo tahu ceritanya nih. Apa yang mereka lakukan tuh di jeda yang lumayan juga itu karena kan semua tur harus berhenti. Kalau gue malah agak belum nggak Malah loss juga lo malah ya. lost juga gue di situ karena gue juga mikirin aduh gue hidup gue kayak gimana nih gitu. Justru karena apa pas pandemi itu bener-bener gua pribadinya muter otak sekali ya, maksudnya sebagai apalagi pada saat itu gue bener-bener hidup gue masih full dari musik gitu ya saat itu, justru turnaround gue tuh di pandemi di mana gue harus berpikir gimana caranya gue bisa survive gitu. Mhm. Jadi memang apa berita-berita musik ataupun ada rilis-rilisan baru apa segala Malah macam. nggak sempet ya. Gue malah nggak sempet gitu saat itu kayak ini gimana nih gitu apa untuk ya survive lah intinya di saat pandemi. Mungkin kalau ada infonya gue boleh diceritain balik nih gitu loh. Iya, 2022 itu kan ada album media yang baru tuh. Yang dia bikin pas jeda pandemi itu. Mm. Z, album Z lo mungkin Ya Z itu justru adalah lagu yang mungkin gue dengernya setelah iya pascanya ya. udah paskanya lah. Cuman Z itu kalau lu lihat video klipnya kan dia dari awal trailernya aja tuh udah aneh gitu, tiba-tiba ada orang-orang bentuk-bentukan gak jelas gitu. Gue pikir tuh awalnya itu hanya trailer doang, di tengahnya tuh pas lagu aslinya tuh dia tuh akan kembali seperti Rammstein gitu kan. Tapi ternyata pas didengar ini paling beda sih gitu loh, kayak ya apa namanya dia tuh yang gue suka dari Rammstein itu adalah identik dengan beat drum yang anthemic. Terus dengan suara gitar juga ya apa yang anthemic juga gitu. Pas ini kok jadi begini gitu. lebih ballad gitu. Lebih ballad gitu. Sebenarnya ada lagu ballad tapi dulu tuh lagu balladnya kayak muter itu kan lebih judul lagu yang muter itu dia juga ballad tapi juga masih Rammstein gitu. Terus ada juga kalau nggak salah Each to Their Way gitu itu juga masih Rammstein tapi ini tuh gua nggak nemu nih enaknya Rammstein tuh nggak dapet di situ tuh. Jadi Z itu memang salah satu yang agak kurang masuk buat gua gitu loh dari Iya. Rammstein. Tapi emang berasa sih kayaknya kalau yang di album-album sebelumnya tuh kan yang lu bilang tuh dipikirin banget terus gitu kan segala konsep segala macam detail-detail bunyi gitu kan. Tapi kalau di Z tuh kayak lebih spontaneous gitu. Lu berasa gitu juga nggak? Kayaknya memang antara spontaneous atau memang mereka berusaha melakukan yang beda kali ya, kayak eksperimental lagi gitu. Mereka berusaha mengeksperimen ulang atau mencari sesuatu yang beda. Tapi gua rasa sih apa yang dilakukan di Z itu mungkin memang refreshing juga buat mereka gitu ya. Secara mereka kan ya mereka memasak sesuatunya selalu dengan yang tadi tuh formula yang sama, akhirnya pasti musisi juga butuh waktu untuk mereka rekreasi juga gitu, meskipun dengan orang-orang yang sama, tapi mereka juga butuh menuangkan referensi baru mereka gitu loh. Kayaknya sih ya mereka nuanginnya di situ gitu kayaknya. Iya, tapi di Z itu totally emang nggak masuk ke lo atau sebenarnya memang malah kayak lo juga ikutan refresh juga? Kebetulan gue termasuk yang nggak masuk. Total begini nggak masuk ya? Iya, gue total yang nggak masuk. Setelah itulah gue baru dengerin lagi tuh ada mereka juga bikin yang absurd. Sorry gue agak-agak lupa judulnya. Cuman mereka tuh bikin lagunya tuh agak-agak funny gitu. Kan biasanya kan keras, serem. Ini tuh agak komedik gitu lagunya tuh. Agak komedik itu judul lagunya tuh ntar gue searching lah. Intinya adalah karena bahasa Jerman tuh gue juga susah kadang-kadang ngapalin lagunya.
Cuman itu agak komedik. Jadi penggambarannya itu tentang apa? Mereka tuh menceritakan tentang kebohongan lah. Jadi kalau video klipnya itu operasi plastik gitu, Mhm. itu tetap masih Rammstein buat gue gitu meskipun pembawaannya lucu gitu loh. Tapi kalau si Z itu tuh memang agak terlalu buat gue tuh ngelamun banget nih kayaknya mereka gitu loh. Kayaknya kayaknya apa namanya tidak tidak esensi yang gue harapkan dari dari Rammstein itu nggak ada di situ gitu. Di luar dari vokalnya Tildeman ya. Nah pas setelah lagu itu nongol lagi itu di situ lah titik refreshnya gue gitu loh. Oh, Ah oke. balik lagi nih mereka nih gitu kayak oke lah terima kasih telah kembali gitu loh. Sebelumnya sih gue kayak aduh ini kalau terus-terusan sealbum itu akhirnya begini. Oh Zigzag judulnya. Oh, Zigzag. Nih Iya. mungkin kalau Manuver mau dengerin ya bisa search ya Zigzag, Zigzag. zigzag itu keluar lagi. Mereka tuh temanya kan zigzag, duhas, duhas. Itu maksudnya Masih, oh iya iya. akhirnya itu yang bikin gue jadi kayak apa namanya ketarik gitu loh. Tapi Mhm. kalau si Zaid itu bahkan gue kalau sekarang lu suruh nyanyiin, gue nggak tahu men nggak inget gue gitu loh lagunya nggak nempel di gue gitu loh. Oh, oke. Nih, kalau gue tanya lebih dalam lagi nih ya, secara mereka bermusik ya dan berimajinasi gitu kan. Lo juga mencoba apa namanya bisa punya imajinasi dan kreativitas segila dia juga gitu? Atau sebenarnya lo punya angan-angan bisa sampai ke levelnya mereka? Ah, ini ya yang memang akhirnya bisa ketahuan ya yang memang lu punya vision yang kuat gitu sama lu punya apa namanya imajinasi yang musisi yang memang benar-benar lu punya vision yang kuat tuh, itu yang akhirnya gue juga menyadari diri gitu loh. Mhm. Bahwa ternyata seorang gue itu tuh, karena gini nih, kalau lu bikin lagu gitu atau bikin arrangement itu lu masih kayak mentok gitu ya, maksudnya ya memang pasti ada mentok-mentoknya lah ya mereka, gue yakin Rammstein juga pasti ada mentok-mentoknya gitu. Cuma Mhm. maksudnya tuh, gue tuh di posisi tuh yang masih kayak, oh gue coba bikin kayak si A deh, kayak si B deh, tapi terlalu terbawa gitu menurut gue gitu loh. Gue saat gue mau bikin kayak si A, jadi terlalu kayak A banget. Yang gue hebatin dari Ramsey itu mereka juga sebenarnya kan bawa juga referensi dari luar kan. Apa maksudnya kayak hal-hal yang mereka dengerin gitu kayak mereka seneng sama Deep Purple gitu. Nah, tapi kalau gue pikir-pikir mana Deep Purple-nya gitu ngerti gak sih? Ah, iya iya iya. Kok mereka bisa bisa merubah referensi mereka tuh jauh banget dari Mhm mhm. referensinya gitu loh. Terus mereka juga dengerin kayak apa namanya Led Zeppelin. Led Zeppelin-nya di mana gitu loh. Ah. Jadi kalau gua searching gitu mereka tuh referensi awalnya apa sih, ternyata seputaran itu gitu, seputaran band-band itu yang di mana gua tidak menemukan mana mana referensinya gitu. Kalau kayak gua bilang hari ini misalkan, gua bikin bikin kayak, gua seneng Rammstein gitu, di kalau kalian tahu ada Toxic Team gitu, gua pernah Mhm. bikin sama Sony Xerox, ya pasti ada itu kedengeran tuh, ininya gitu Ya maksudnya elemen-elemennya pasti ada elemen-elemennya gitu ya? atau bukan Rammstein deh, gue lagi seneng Jepang gitu loh. Heeh. Waktu itu gue lagi seneng Jepang, "Oh ini berasa nih, berasa Jepang ini," gitu. Tapi ya si Rammstein ini tuh dari yang mereka bilang, "Oh gue terinspirasi dari si A," gitu. Gue nggak menemukan si Mhm A-nya mhm. di lagu hasilnya gitu. Itu yang gue bingung tuh gimana mereka caranya merubah referensinya mereka itu menjadi the whole new things gitu loh. Bener-bener baru banget. Padahal referensinya gue dengerin juga gitu kan. Mhm. Di Purple siapa yang nggak dengerin. Tapi nggak ada di Purple-nya. Nah itu yang gue bilang akhirnya lu bener-bener bisa mengemas baru dari apa yang lu makan, lu cerna, lu keluarinnya bener-bener hal baru nih, nggak ada tuh, nggak berasa elemen Mhm. elemen referensinya. Sedangkan kalau kayak gue sendiri, gue masih di saat gue bikin lagu, malah gue cenderung kayak terpaksa gue pengennya kayak gitu tuh. Mhm. Akhirnya stuck di situ kan, akhirnya malah malah kedengeran banget, oh lu dengerin ini ya, ini gini banget nih, itu masih ketebak gitu. Nah, hebatnya orang-orang ini adalah bisa bener-bener lu create new things lah dari apa yang lu denger gitu loh, Oke. referensinya. Iya, kalau tadi sebelumnya kan juga lu ada cerita ya, ada beberapa lagu yang sebenarnya memang berpengaruh banget, Hmm. di perjalanan hidup lo. Iya, tapi kalau di diminta pilih 3 aja the top-nya, 3 Hmm. ya, itu lagu apa aja tuh dari Rammstein? Yang pasti pertama itu Spill Meet Mir, Mhm. yang kedua itu adalah Muter karena tadi gue punya ya punya cerita tersendiri lah. Sama yang paling kudu denger baru itu adalah Deutschland itu. Ada 3 lagu itu. Oke. Oh, tapi seperjalanan musik lo nih ada nggak sih sebenarnya band atau project yang lu juga, apa namanya, pengennya ya, Hmm. pengennya bener-bener bisa, apa namanya, numpahin semua pengalaman Rammstein lu tuh ke band ini?
Eh, Jujur gue belum menemukan sih. Mhm. Apa, tapi balik lagi nih, kalau gue memasukkan Rammstein gue ke dalam musik itu memang tidak bisa terlalu Rammstein banget. Karena apa? Balik lagi ke yang tadi tuh, ini Rammstein tuh nggak bisa di-copy secara as a Rammstein nih. Gue cuma bisa ngambil kayak, oh dia soundnya kurang lebih seperti ini. Terus dia juga apa riff-riffnya seperti ini gitu. Tapi untuk bisa benar-benar bikin band as a Rammstein menurut gue tidak akan ada yang bisa. Karena mereka udah terlalu distinguish banget lah. Mereka benar-benar punya style sendiri sehingga kalau lu berusaha ngikutin ke sana, lu copycat langsung gitu loh. Mhm. Tapi gimana caranya tadi, gue harus bisa berpikir seperti si Rammstein nih. Dia juga dengerinnya jauh banget dari ya di Purple gitu salah satunya gitu loh. Lu bisa jadi sebuah unsur baru. Nah itu yang gue coba bisa lakukan juga sebagai musisi ya. Gue dengerin Rammstein nih, tapi apa yang bisa gue ambil dari esensi dari mereka tuh menjadikan itu sebagai hal yang baru justru loh. Akhirnya gue nggak mau benar-benar bikin yang Rammstein banget nih. Gue nggak mau gitu karena ya mungkin kalau kalian denger Garasi yang sekarang ya gitu, meskipun lagu lama gitu ya, di situ sih gue udah benar-benar berusaha untuk bisa memasukkan, semua referensi gue di sana, termasuk nggak hanya Rammstein sebenarnya. Gue dengerin Ashba, DJ Ashba gitu di sana yang akhirnya gue bisa mengeksplor lebih, punya mainan baru lah karena kan gue basically kan sebenarnya drummer kan. Jadi saat gue dikasih kesempatan, "Nih lu pegang gitar nih," ya di situ gue bener-bener bisa nuangin, Mhm. di lagu ini gue kasih Rammstein, di lagu ini gue tapi masih sebatas itu karena gue mengakui bahwa musisi yang bener-bener, hebat banget, ya lu create your own sound. Iya, tapi kalau dari perjalanan musik lu kan lu banyak kan memang masuk di band-band yang udah cukup established dulu gitu ya. Hmm, Terus baru ada nuansa lo yang masuk ke situ gitu. iya. Tapi ada nggak sih sebenarnya band yang memang lu bentuk dari apa namanya kepengenan lo sendiri gitu? Ada itu si Toxic Team itu sebenarnya sebenarnya kalau teman-teman ada yang pernah lihat di YouTube sih itu di awal mulakannya dengan cover sebenarnya. Saat itu gue Hmm. nge-cover lagu Coklat tapi gue kasih nuansa elektronik. Sampai akhirnya gue bikin 2 single dan itu ada di YouTube gitu. Yang satu single itu gue featuring sama Divide namanya band metal. Yang satunya lagi gue featuring sama DJ namanya Electrobi. Nah di situ tuh bener-bener gue bener-bener menuangkan banget apa yang gue lagi suka saat itu. Mhm. Memang nggak hanya Rammstein ya, tapi kalau misalkan ditanya, gue punya nggak sih proyekan yang memang excel banget nih gitu loh, yang memang gue tuh di situ mastermind-nya gitu loh, yang di mana gue yang punya vision-nya mau dibikin seperti apa itu adalah di Toxic Team itu. Kalau teman-teman mau lihat, ada yang judulnya itu satu itu adalah Anti Haters Club, Toxic Team, sama Oke. satu lagi itu Promise judulnya. Nah si Promise ini dipakai sama brand jewelry gitu kayak kalung gitu di Mhm. Jepang Oh, oke. gitu. Nah gue lupa nama brandnya. Nggak apa-apa lah lupa, yang penting kan cuannya nggak Ya lupa penting ya kan kan? jadi karena itu lagu, ya gue punya kesempatan akhirnya untuk membawakan lagu itu di Jepang. Nah kebetulan ada yang suka banget sama lagu itu, orang Jepang, akhirnya udah, "Boleh nggak kalau lagu ini kita pakai untuk jadi iklan?" Gitu ya. Gue Mhm. bilang sih, "Ya gue seneng-seneng aja," gitu. Ya karena itu juga untuk bisa sebuah lagu bisa membawakan brand luar gitu ya, ya punya kebanggaan sendiri lah di situ gitu loh. Mhm. Tapi kalau lu ditanya ya, kalau lu punya kesempatan untuk punya band sendiri yang tadi ya di luar itu, Ya. terus yang bisa meramu atau, masukin yang Rammstein banget gitu kan, Mhm. lu mau cabutin siapa-siapa nih kayaknya kayaknya cocok nih? Itu agak-agak tricky sih. Mhm. Maksudnya tricky-nya itu adalah, gua kalau misalkan gue bikin band itu satu satu personil yang pasti harus ada di dalamnya, udah pasti bapak drummer gua, ya kan. Balik lagi ke sana nih, balik lagi ke sana, yaitu karena dia yang memperkenalkan gua sama itu dan dia juga dengerin juga, ya udah otomatis dia paham nih arahan gua mau kemana Mhm. gitu. Itu yang pasti yang pertama. Terus kalau kalau gua harus nyari yang tricky itu sebenarnya vokalis. Untuk kalau gue pengen punya band, let's say gue pengen ngikutin Rammstein banget nih gitu Heeh. loh, gue pengen bikin kayak gitu banget. Vokalis ini susah banget nih untuk bisa selain yang gue tahu sekarang ya pastinya, Koil ya, Oh, Otong ya gitu loh. paling deket ya? Dia paling deket gitu loh ya kalau gue bisa bikin super band dari situ ya pasti vokalisnya dia yang gue denger memang punya vision ke arah sana juga gitu ya. Jadi ya Mhm. Magi, Otong, udah. Gue Bokap lu nggak masuk? Nggak bokap gue Bon Jovi aja. Bawa biarin Bon Jovi aja deh.
Tapi menurut lo itu benar-benar cuman imajinasi doang apa ada kemungkinan gak sih kejadian? Untuk saat ini sih kayaknya imajinasi ya. Karena memang apa namanya, kalau ngomongin, in reality gitu, ya gue juga meskipun gue dekat dengan Magi apa segala macem ya, vision-nya udah punya ini masing-masing. Cuman ya nggak menutup kemungkinan kalau ini mungkin malah jadi ide buat gue gitu karena lu Mhm. lu brought up ya, gue bisa aja besok kayak, "Om, bikin yuk," gitu ya, bisa-bisa aja gitu kan ya itu ya kalau sampai itu terjadi ya ada royalti buat lu lah. Asik. Ini kerekam ya? Ya kerekam ya? Oke, Oke. gitu. Tapi apa namanya, ini gue juga lumayan agak penasaran lagi nih. Ada nggak sih sebenarnya kontroversi-kontroversi lain ya di luar tadi Family Values Tour ya, yang juga lo tahu soal Rammstein gitu? Ada yang pernah gua denger itu kalau nggak salah tuh, Till Lindemann itu vokalisnya tuh pernah kena dia pernah digugat lah karena dianggap pernah apa, ya dia pernah apa ya bahasanya ya, ke cewek itu kalau bahasa hukumnya itu kayak kayak sexual abuse gitulah, Abuse. Oh, oke. bahasa Indonesianya apa ya, pelecehan seksual, Ah, 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 nah ah. gitu loh. Dia pernah gitu terus akhirnya karena ada satu yang menggugat akhirnya jadi banyak nih yang ikutan gugat lah. Cuman setahu gua update terakhirnya bahwa tidak ada yang terbukti Mhm. gitu. Maksudnya mereka tidak memiliki bukti lah gitu. Jadi ya gue sih nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Cuman eh gue memang tidak mendukung ya apalagi untuk sexual abuse kayak gitu segala macam. Ya untungnya tidak ada bukti karena kalau misalkan sampai ternyata memang terbukti gitu tetap sesuka-sukanya gue sama dia pasti ada rasa kayak hero gue kok begitu ya gitu loh. Mudah-mudahan sih nggak benar dan untungnya tidak ada bukti dan sampai sejauh ini memang akhirnya dia lepas dari, dari tuduhan itu. Jadi ya kalau skandalnya sih setahu gua sih cuman itu aja ya, Mhm. yang gua nyampe ke telinga gua gitu loh. Oke. Tapi kalau aksi-aksi rebellion-nya itu ada yang juga lo ngerasa, ih kok gue bisa juga nih mirip apa yang dilakukan gitu di kehidupan Atraksi pribadi lo. yang pasti sih gua nggak akan buka celana di atas panggung ya. Gua sih nggak akan melakukan itu gitu, tapi kalau misalkan gua sangat-sangat mencontoh itu sebenarnya lebih ke atributnya. Mhm. Gua dulu lagi pertama kali manggung lagi SD tuh gue bener-bener bikin, gue sampai cari, desainer gitu untuk bisa bikin baju gua tuh kayak Rammstein gitu. Fashion-nya itu yang gua coba bawa ke dalam, atribut panggung gua gitu. Jadi sebenarnya kalau manggung itu, gua tuh ada tetep pengen ngejaga itu bahwa lu atribut panggung tuh harus beda sama lu nggak manggung gitu loh. Ah, Gue oke. tuh ada sedikit bukannya menjelekkan atau bilang itu salah, tapi gue tuh kayak ngerasa lu pokoknya tuh harus beda saat lu di bawah panggung sama lu di atas panggung gitu. Jadi jangan disamakan. Makanya gue agak-agak sebenarnya agak-agak kurang dikala gue ngelihat si A, gue nggak sebut orangnya, gue ngeliat si Mhm. A di mall, sama di atas panggung kok bajunya gitu-gitu lagi gitu ya. Lu Oh, di atas panggung tuh lu harus memberikan sesuatu yang beda menurut gue. Makanya nah, tapi gue tuh ketahan tuh di coklat sebenarnya, karena di coklat tuh gue nggak mungkin bisa bisa memperlihatkan, sisi yang sisi guanya banget, karena ya lu tahu coklat kan sebenarnya pop rock gitu ya. mhm. Tapi saat di garasi, kalau lu lihat gue di garasi, gue bener-bener full atribut men. Oke. Gue pakai, makeup full, gue pakai pakai baju, pakai jaketnya itu bener-bener yang membedakan gue sama di off stage gitu loh. Oke. Dan itu yang menginspirasi gue tuh ada 2 orang sebenarnya, nggak hanya Rammstein, satunya lagi itu adalah, West Borland. Limp Oke. Bizkit. Oh. Dia di band itu dia paling beda sendiri kan. Dia maksudnya serius banget dalam dalam Mhm. dalam apa, atribut manggungnya dia dan itu menurut gua adalah hal yang mesti ya gua acungin jempol karena effort banget men. Kayak maksudnya, eee, gua sibuknya udah sama kayak Ayu gitu kalau di garasi, yang lain pakai jaket gitu ya. Heeh. Sedangkan gua lagi make up gitu, terus gua lagi pakai soft lens, gua lagi catokan gitu. Tapi itu part di mana gua mengekspresikan diri gua gitu di luar dari musiknya. Dan itu Oke. SMS fun-nya dengan main musiknya, buat gua gitu. Oke, oke. Oh gitu ya, kalau dari sisi lo tuh kalau misalnya as a musician, ya kan, Mhm. yang didengerin di audio doang di album sama di performance tuh memang harus ada another experience ya, gitu, yang lebih whole dibandingkan cuma dengerin doang. Iya karena apa, musisi itu, menurut gua memang memang nggak cukup hanya memberikan karena lu kan showman gitu loh, Mhm. maksudnya lu harus, memperlihatkan, mengekspresikan juga di luar dari musiknya seperti apa. Justru kalau gua ngerasa lebih lebih
ada funnya juga tuh di sisi itu. Gue bisa memperlihatkan sisi gue yang nggak bisa gue keluarkan di sehari-hari lah gitu. Mm-mm. Ya salah satunya yang gue suka itu adalah sebenarnya cara gue berpenampilan gitu. Fashion gue di atas panggung itu seperti apa gitu. Karena gue suka apa namanya, sebenarnya experience itu mungkin experience yang mesti gue kasih lihat ke orang itu adalah intinya gue nggak bisa membawa Excel gue yang sehari-hari ke atas Mhm. panggung gitu loh. Oh. Karena gue harus membedakan saat lu ketemu gue di bawah panggung sama saat lu ngeliat gue di atas panggung Mhm. gitu. Jadi sama pentingnya dengan karya musiknya. Menurut gue sih begitu. Iya. Itu jadi lo jadi orang lain atau sebenarnya memang harus ada sisi apa namanya signature gitu yang orang harus tahu kalau di panggung tuh lo kayak begini. eh Signature sih sebenarnya eh gua sih jujur ya gue juga belum menemukan kayak gua itu benar-benar seperti punya ciri khas lah ya gitu karena apa namanya jujur baru di garasi ini juga gue bisa benar-benar apa mengeluarkan sisi sisi itunya gua gitu loh. Ah, Tapi sekarang juga kendalanya kayak gini, nggak semua acara juga kita boleh berpenampilan sesuka hati gitu loh. ah, Kadang-kadang ada kalanya, ini dress code-nya karena acaranya mengenai A gitu, lu lebih ke kasual ya, jangan jangan terlalu heboh gitu apa segala ah, macam. Cuman kalau guanya pribadi gitu, gua sangat-sangat menyayangkan dikala kita malah naik panggung itu dengan atribut seperti ala kadarnya sehari-harinya kita gitu loh. Apalagi gue ngelihat, ya gue contohnya ya bukan karena ini band bokap gue ya kenapa gue akhirnya tertarik dengan Rif saat itu gitu. Karena Rif di atas panggungnya itu tuh ya beda sama beda sehari-hari ya. banget gitu Oh, loh ya kasarannya dulu ketemu Andi di bawah panggung, ketemu Magi di bawah panggung sama mereka di atas panggung tuh udah kayak different person gitu loh. Ya itu nge-hook gua gitu, emang gue tuh selalu seneng dengan visual gitu, pun dengan band-band Jepang gitu ya, lu sebut lah Malice Mizer apa mhm. segala macam. Ataupun sebatas Larkin Shield pun gitu ya, sekarang dengan dia di bawah panggung, Haido di bawah panggung sama dia di atas panggung itu beda gitu ya. Itu menurut gua sama pentingnya dengan lu crafting musik sama apa, imagery visual yang lu kasih lihat di atas panggung itu penting gitu. Iya, sama juga tuh yang dijalanin Rammstein kan juga kayak gitu ya. Ya gitu. Heeh. Tapi kalau misalnya dengan segala dinamika dan kontroversinya Rammstein tadi yang lu ceritain ya, lu lu rekomendasiin sebenarnya Rammstein ini didengerin sama siapa sih kalau untuk kalangan orang di Indo? Hmm. Sebenarnya sorry, gue masuk angin ini asli, ini luar biasa nih. Aduh, harus dikerokin habis ini. Eh gue mungkin kalau ngerekomendasiin tuh agak susah ya. Mhm. Maksudnya karena memang gue pun mendapatkan apa mendengarkan musik itu mau itu apapun itu yang gue dengarkan itu bukan based on dari rekomendasi. Kayak Magi ngasih tau gue Rammstein itu bukan, "Kak dengerin deh ini ada band namanya Rammstein." Nggak begitu gitu. Somehow dia dengerin terus gue jadi tertarik ke sana. Jadi kalau misalkan buat temen-temen yang lu tertarik dengan sesuatu, intinya adalah sebenarnya kalau lu suka dengan sesuatu yang teatrikal, lu suka sesuatu yang industrial, lu suka sesuatu yang ada metalnya di situ, ya itu rekomendasi lu bisalah dengerin Rammstein. Tapi kalau misalkan lu yang sukanya apa easy listening gitu terus adem ayem di telinga ya gua nggak rekomendasiin. Jadi poinnya gua merekomendasikan ini jika lu suka dengan sesuatu hal yang berbau industrial metal Oke. gitu. Ini gue ada fast trivia nih. Lo kan selain Rammstein itu jadi influence lo, gitu kan juga di awal-awal tadi ngomong kan ada Tommy Lee juga dari Motley Betul. Crue, ada juga dari Guns N' Roses tuh tadi, ya kan? Iya. Kalau misalnya lo harus punya satu band, ya, yang Ya. lo harus cabut-cabut dari 3 band itu, gitu kan? Ah, Siapa aja yang lo cabutin untuk bisa main bareng sama lo? oke. Ini seru nih. Let's say gue kenal mereka ya gitu ya. Iya. Bro gue teleponin satu-satu nih. Yang pasti gue secara gitaris gue akan ngajak DJ Asba Oke, gitu loh. Ashba. Karena apa dia juga meskipun skillnya dia mungkin dibanding gitaris lain agak terbatas tapi dia juga punya punya style dan sound juga yang menurut gue agak unik gitu kan.
Jadi gitaris gue akan ngambil dia, drummer udah pasti Tommy Lee lah, siapa lagi gitu loh. Drummer udah pasti Tommy Lee. Nah, vokal nih. Vokal itu gue sebenarnya secara secara pribadi gue tuh sangat suka dengan kalau lu tahu tuh Buck Cherry sebenarnya. Hmm. Itu ada band, lu bisa searching dulu namanya Buck Cherry namanya. Nah kalau gue bisa gabungin itu sih bakal keren banget. Justru dari Rammstein-nya, Aha. dari Rammstein itu yang bisa memberikan sesuatu, biar nggak terlalu Rammstein nih. Karena kalau gue bawa vokalisnya, Till Lindemann, udah pasti jadinya Rammstein. Tapi yang gue akan bawa itu adalah keyboardisnya sebenarnya. Oke. Gitu, karena itu akan menurut gue unik ya gitu. Gue nggak tahu sih, ini sih kan imajinasi ya gitu. Tapi ya jika itu memang bro-bro gue semua ya gue akan ngajakin bikin proyekan. Nah, terus gue ditanya dong, guanya ngapain di Iya, sana nih gitu. lu ngapain? Nonton men. Iya dong, maksudnya lu punya imaginary band, gue sih pengennya nikmatin. Oh gila. Gue kira lu bakalan megang gitar juga ya, Enggak, partneran sama Ashba. ya itu udah beda inilah. Gue mendingan nikmatin aja. Udah kalau emang mereka bisa gue kumpulin gue untuk bikin super band gitu ya, gue akan sangat menanti itu kan untuk gue nikmatin gitu. Tapi kalau jadi vokalis lu nggak bener-bener pernah kepikiran sama sekali? Kabur kali orang. Makanya gue tuh berat banget menyandang nama Axl tuh karena Axl Rose gitu. Nah, Itu iya. ya nggak tahu juga sih maksudnya. Tapi kayaknya suara gue tuh bukan suatu hal yang patut dinikmati. Oke, ini sebelum closing nih, adakah upcoming project atau apa ya yang lo mau kasih tahu nih ke Maneuver nih dari Axel nih? Kalau upcoming project, kalau dalam sisi musik, gue tuh lagi bikin rencananya gue mau ngeluarin tuh langsung 5 lagu baru Mhm. bersama Ayu. Jadi Ayu tuh bikin project namanya Ayu, AIU. Itu isinya adalah isinya itu adalah Josapat, gitarisnya Kilms, dan juga sama Ruday. Ruday itu keyboardisnya, dulunya keyboardisnya Kilms juga, dan pemain bassnya adalah Wima Jarox. Oke. Nah, kemarin sih kita udah rilis beberapa lagu remake lagunya Ayu yang pernah dirilis di Jepang. Nah, kita udah remake, kita udah rilis dalam studio session ya. Nah, dalam bulan ini tuh kita tuh mau bener-bener kita keluar dari rumah, entah gua mau ke puncak atau kemana gua nggak tahu nih, belum tahu nih, tapi adalah bener-bener biasanya sekarang tuh bikin lagu tuh udah yang terlalu instan. Oh itu kayak lu mau workshop yang bener-bener Nah, workshop? kita benar-benar mau bawa alat musik, kita mau bawa alat musik kayak ya drum, electric drum segala macem, gitar, dan kita benar-benar bikin musiknya udah pengen kayak dulu lagi nih. Karena titik fun itunya yang gue kangen sama anak-anak lain tuh adalah kita udah lama ya nggak bikin musik itu, sekarang tuh bikin drum dulu gitu loh pakai ini, terus benar-benar pengen kayak band seutuhnya seperti band-band lama gitu yang biar akhirnya tuh hasilnya kita harapkan tuh memang diawali dengan spontan dulu gitu loh. Oh, oke. Jadi nggak terlalu dipikirin terlalu berlebihan mateng gitu secara aransemen, tapi kita spontan dulu, barulah ntar diterapin. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan jika lu nonton podcast ini dan lagunya udah rilis nanti bisa, oh ini nih hasil spontannya kita. Oh. Uhuy. Oh itu jadi prosesnya kayak waktu lu nonton Bohemian Rhapsody waktu Queen bikin begitu ya? Ya gua kayak Beatles lah. Oh, Ya kan mereka benar-benar setiap hari di satu ruangan yang dimana kita benar-benar keluar dulu dari kehidupan sehari-hari sama keluarga. Ya kita dari pekerjaan lain-lainnya di luar dari musik, kita keluar dulu dari situ, benar-benar kita berkumpul as a band dalam satu tempat. Nah, chemistry-nya juga kita juga akhirnya bisa lebih ini karena kan gue nggak bilang keluarga atau kerjaan itu mengganggu ya, tapi ada waktunya memang untuk bisa berkreativitas secara 100% lagi dalam musik itu kita mesti keluar dulu dari zona yang sekarang kita lagi ada lah gitu. Oh jadi lu cukup kangen juga ya dengan ribut-ribut soal creativity yang mau diimplementasi di musik gitu Iya ya? bener, karena jujur yang kita cari adalah itunya. Di luar dari misalkan gue, akhirnya kan gini, sorry kalau masih ada waktu adalah biasanya kita tuh berpikirnya sekarang tuh udah, kita bikin gini ya biar tanggapan dari orang seperti apa nih. Pikirannya tuh udah, oh nanti kalau bikin ini ntar orang ngomongnya apa. Nah ini bener-bener dibuang dulu nih. Kita gak mau mikirin apa kata orang, kita tuh bener-bener mau menikmati waktu kita as a musisi aja. Jadi bener-bener dikembalikan lagi seperti
as a musician kita nggak mikirin bisnisnya akan seperti apa, kita nggak mikirin nantinya rilis, itu urusan nanti lah. Tapi intinya kita as a musisi itu butuh waktu untuk bisa berkarya tanpa diganggu oleh yang lain-lain. Oke. Kejujuran dalam berkarya itu ya. Betul. Anjir, keluar lagi kata-kata itu di zaman ini ya. Nah itu Gila. ya mudah-mudahan kita akan lihat ya hasilnya nanti seperti apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan dikerjain sih. Oke deh, thank you banget. Ini teman-teman Manuver juga udah dengerin kita. Thank you banget Thank you. juga untuk Axel ya. Pokoknya sukses untuk segala journey berikutnya. Ya, Yang tadi sama-sama. project-project upcoming tadi. Dan Tribute to bareng Axel and VR untuk bahas Rammstein sampai di sini dulu. Tapi Manuver, untuk lo yang mau dengerin siapa lagi sih yang mau kita bahas di Tribute to, ya lo juga bisa komen di channel YouTube kita Manuver the ID, dan siapa sih orang yang harus kita ajak ngobrol untuk ngomongin legend itu. Nah, lo juga bisa komen di situ. Ketemu lagi di episode mendatang. Nah, ini gue juga mau ada satu line yang kayaknya mau gue jadiin signature di sini. Apa itu? Karena musik bukan hanya soal suara, musik hadir untuk memeluk lo dalam hidup yang penuh warna. Panjang ya. Gue Gary signing out. Thank you semua udah Thank dengerin. you.